Turunlah sekarang hatiku sebagai baitmu, hidupku jadi bejanamu, pakai sesuai rencanamu. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Rinduku ubah hidupku, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup sampai akhir hidupku. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kudus, Kau hadir di sini. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come let us. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Christ
in the Terima kasih Tuhan. Let our King be lifted up. Be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Let our King be lifted. Let our King be lifted up. Our King be lifted. Sekali lagi nyatakan. Let our King be lifted up. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Biar namamu Tuhan ditinggikan. Nama Yesus Tuhan. Angkat suaramu. Mari sembah Tuhan kita, Tuhan yang hidup saudara. Dia Tuhan yang berkuasa. Dia Tuhan yang mendengar setiap doa kami. Naikkan doamu, naikkan ucapan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami agungkan namamu. Kami muliakan namamu. Oh Yesus Tuhan. Haleluya. Let our King be lifted up. Biar namamu ditinggikan malam hari ini Tuhan, lebih dari segalanya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita semua. Glory, haleluya, haleluya. Kau urapi ibadah kami. Kau urapi setiap kami yang ada di tempat ini. Supaya kuasa urapanmu bekerja dalam kehidupan kami. Untuk menata perjalanan hidup kami. Dari hari ini sampai hari-hari ke depan. Bahkan sampai kepada anak cucu kami Tuhan. Bahkan umatmu, gerejamu akan bangkit di akhir zaman ini. Engkau memberkati setiap mereka Tuhan. Supaya setiap kami juga boleh menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Boleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Supaya setiap orang melangkahkan kakinya. Mengikuti firman dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Untuk mereka yang di dalam pergumulan. Engkau memberikan kekuatan dan kemenangan. Bagi mereka yang sakit. Engkau pulihkan dan Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan bagi kami semua. Mereka yang di dalam kesulitan, tantangan, Engkau memberikan jalan keluar. Memberikan penghiburan ketika kami mengalami kesedihan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk, shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah mungkin persahabatan itu hanya cuma di satu orang saja? Tentunya kalau persahabatan ini saudara harus ada dua belah pihak, tidak satu pihak. Sebab ketika Tuhan mulai mengulurkan tangannya kepada kita untuk mulai menawarkan satu persahabatan kepada kita, bagaimana respon kita? Tidak mungkin kalau Tuhan menawarkan persahabatan kepada kita, terus kita tidak menerimanya dan kita mengatakan bahwa aku sahabat Tuhan. Tidak mungkin juga saudara ketika Tuhan menawarkan saudara persahabatannya dengan kita dan kita tidak menerimanya, maka Tuhan berkata dia adalah sahabatku. Tidak mungkin. Jadi persahabatan itu adalah dua belah pihak saudara. Disinilah Tuhan telah menawarkan persahabatannya. Dia ingin menawarkan sebagai sahabat dalam kehidupan kita. Bagaimana respon kita hari ini? Apakah kita masih tetap sebagai orang percaya, orang Kristen yang tidak bersahabat dengan Tuhan, tapi bersahabat mungkin dengan kejahatan, bersahabat dengan dosa, bersahabat juga dengan dunia.
Sehingga kita mulai saudara di gereja, kita datang di gereja, tapi sebenarnya pikiran hati kita dunia. Penuh dengan iri hati, keserakan, ambisi, ingin menyakiti orang, merugikan orang. Tapi kita tidak pernah ingin menyenangkan Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan Tuhan? Apakah saudara mau mengundang Tuhan makan? Apakah saudara mengundang Tuhan untuk yang lain-lain? Tidak. Ketika kita melakukan firman Allah, ketika kita saudara mulai mengasihi sesama kita, ketika kita mengampuni orang yang bersalah pada kita, ketika kita mau berdamai, disitulah Tuhan saudara mengasihi kita. Dan disitulah kemudian Tuhan mau saudara, dan kita juga menjadi sahabat Tuhan. Sebab itu ketika dalam satu kesulitan seorang raja di Yehuda atau di daerah Israel. Saat itu Israel terbagi menjadi dua kerajaan. Yang satu kerajaan Israel dipimpin oleh orang yang bukan keturunan Daud. Yang satu kerajaan Yehuda dipimpin oleh keturunan dari Daud. Raja ini bernama Yosafat. Ketika suatu hari saudara, kondisinya dia masih belum menjadi negara yang kuat. Dia masih menjadi negara yang biasa, yang lemah. Namun kemudian ada beberapa suku bangsa menyerang dia. Ketika suku bangsa ini menyerang ke dia, maka saudara Yosafat mengalami kesulitan. Terdesak, takut dan khawatir. Namun dia teringat persahabatan nenek moyangnya yang bernama Abraham kepada Tuhan. Kemudian dia datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, ingatlah sahabatmu yang bernama Abraham. Saudara, seakan-akan Yosafat berkata, aku ini keturunan Abraham. Abraham itu sahabatmu, aku ingin juga menjadi sahabatmu. Satu kesadaran mulai muncul. Maka ketika dia berdoa kepada Tuhan, mengingatkan Tuhan, padahal Tuhan itu ingat saudara. Sebenarnya itu mengingatkan dia sendiri. Kerap kali di dalam doa kita juga sama. Kita kerap kali mengingatkan Tuhan, padahal kita itu mengingatkan diri sendiri. Maka dia katakan seperti itu, dan kemudian saudara, Tuhan itu menolong Yosafat. Kita lihat dulu dengan tema, marilah bersahabat dengan Tuhan. Marilah bersahabat dengan Tuhan. Kita lihat dalam kitab 2 Tawarik 20 ayat ke-7. Ketika Yosafat terdesak. Dan dia mulai berseru kepada Tuhan. Apa yang dikatakan? Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel? Dan memberikannya kepada keturunan Abraham, sahabatmu itu, untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa menjadi sahabat Tuhan? Dan itu mungkin. Dan itulah Abraham sendiri. Dan kita inilah keturunan Abraham secara iman. Seharusnya kita tetap menjadi sahabat Tuhan. Amin. Jangan mewarisi saudara sebagai keturunan Abraham secara iman. Punya Allah yang sama tapi tidak menjadi sahabat Tuhan. Kita hanya cuma saudara percaya menyembah tapi tidak mau menjadi sahabat Tuhan. Inti kekristenan sekarang hari ini saudara, harus mulai kita luruskan kembali melalui hati kita dan pikiran kita. Bahwa Tuhan saudara mengendaki kita sebagai sahabatnya. Dan kita saudara keturunan daripada Abraham secara iman, kita harus juga mau menjadi sahabat Tuhan. Dan inilah saudara, ketika kita menjadi sahabat Tuhan, apa yang terjadi? Gitu loh. Kekristenan kita akan berubah total. Kita akan mempunyai sahabat ketika kita sendiri, ketika kita susah, ketika kita punya masalah. Tapi kita tetap saudara kuat, karena kita punya sahabat. Dan sahabat itu, sahabat yang setia. Namanya Yesus Kristus. Ketika kita di dalam kamar,
Saudara, kita nggak perlu buka telepon, nggak perlu saudara, kita mesti naik taksi atau mengeluarkan mobil pergi ke satu tempat. Cukup saudara, kita menundukkan kepala. Sahabat kita ada bersama dengan kita. Yang tidak terbatas dan yang tidak dibatasi oleh ruang. Tidak dibatasi oleh waktu. Tetapi sebenarnya dia saudara adalah kasih itu sendiri. Dia menanti saudara umat Tuhan saat ini untuk boleh kembali menjadi sahabat Tuhan. Saudara lihat Henokh. Henokh itu diangkat oleh Tuhan. Kenapa saudara? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Kata bergaul itu berarti sahabat. Amin. Bergaul, saya bergaul dengan si A, setiap hari bergaul. Itu sama dengan apa ini, seperti sahabat. Kita juga tahu banyak hal saudara Nuh. Bagaimana Nuh itu bergaul dengan Tuhan. Berarti persahabatan itu ada. Maka kemudian Abraham muncul. Dia meneruskan dari apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya Henokh. Maupun saudara oleh Nuh. Dan kemudian Abraham meneruskannya. Dan dia menjadi sahabat Tuhan. Sebab itu hari ini di tengah-tengah dunia ini pertanyaannya kita bergaul dengan siapa? Kalau kita bergaul dengan si A, kita akan menjadi mirip si A. Kalau kita bergaul dengan kelompok ini, kita akan menjadi seperti kelompok ini. Kalau kita bergaul dengan dunia, kita akan berpenampilan dunia. Tapi kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita akan miliki karakter Tuhan juga. Amin. Pelan-pelan karakter itu akan masuk dalam hidup kita. Tapi kerap kali saudara, kita itu menjadi temperamen, ya karena kita di dunia. Oleh sebab itu di dunia kita perlu bergaul dengan Tuhan. Supaya sifat-sifat kita tuh yang temperamen, yang duniawi, itu diganti menjadi karakter Kristus. Berapa lama? Tergantung dari pergaulan kita hari ini. Ada yang berkata lama sekali Pak. Ajaran karakter Kristus itu lama sekali. Ya saudara, masalahnya kita ke gereja tidak bergaul kepada Tuhan. Kita ke gereja tidak mencari Tuhan. Kita di gereja tidak mengasihi Tuhan. Kita di gereja cuma kewajiban saja. Kita cuma mau kita saudara diberi kekuatan, semangat, motivasi, saudara, harapan. Supaya kemudian kita pulang, wah punya semangat, aku dari gereja. Pasti Tuhan berkati aku. Minggu datang lagi gereja. Seperti kita minum obat kuat saja saudara. Seperti kita minum narkoba. Badan kita sakit. Sakit kita minum narkoba, aman tenang. Besok sakit lagi. Saudara. Kita perlu hari ini bukan minum obatnya itu. Tapi kita harus mulai memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita lihat dulu Yakobus saudara pasal 2 ayat 23 sampai dengan 26. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kita sudah percaya. Tapi kita tidak pernah mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita hanya percaya saja, saudara. Tapi tidak pernah mempercayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga kita hanya percaya bukan satu kebenaran mutlak. Tapi lain Abraham. Dia percaya dan mempercayakan dirinya sepenuhnya. Sehingga Tuhan melihat hal itu sebagai kebenaran. Ketika Tuhan meminta kepada dia. Anak yang dijanjikan. Baru 100 tahun muncul. Namanya Ishak. Bayangkan menanti saudara. Sampai 100 tahun baru muncul. Menantinya mungkin umur 30. Saya tidak tahu persis kapan dia menikahnya. Tapi dia menantikan sampai umur 100 tahun baru dia punya anak.
Dan anak itu kemudian diminta sama Tuhan. Nggak gampang. Kalau kita diminta kita bisa. Kalau anak kita problem saudara. Kalau kita yang menderita nggak masalah. Kalau anak kita menderita nggak bisa. Gitu. Makanya banyak ibu-ibu saudara. Ya, kalau dia ada apa-apa. Dia selamatkan anaknya. Dan dia rela mati. Tapi di pesawat terbang lain. Pesawat terbang lain. Beda pesawat terbang. Kalau ada apa-apa. Ibu dulu. Yang pasang ini, oksigen, baru tolong anaknya. Kenapa? Karena pesawat terbang gak mau repot. Kalau kamu mati, siapa ngurusin anakmu? Kita gak mau ngurus loh. Tapi saudara. Yang di pesawat terbang. Tapi kalau di rumah saudara. Nah, mama ini melahirkan kamu susah. Gitu loh. Yang penting daripada kamu mati, ya aku mati dulu dah. Soal kamu nanti bisa hidup atau mati urusan belakang. Yang penting kamu hidup dulu. Paham saudara? Inilah mempercayakan dirinya kepada Tuhan. Tidak gampang saudara. Banyak orang percaya kepada Tuhan tapi mempercayai dirikan kepada kekayaannya. Mempercayakan dirinya kepada jabatannya. Mempercayakan dirinya kepada teman-temannya. Tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Sebab itu saudara, kita lihat terus ayatnya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Dan bukan hanya karena iman. Jadi kita percaya iya, tapi perbuatan gak ada. Saudara. Perbuatannya terbatas ibadah tadi di gereja, doa. Saudara, memuji Tuhan, memberi persembahan. Itu aja kurang lebih. Apa yang itu hanya cuma tata cara agama. Doa untuk minta sesuatu kepada Tuhan. Ibadah ya untuk memuji Tuhan, untuk datang supaya diberkati. Apalagi saudara. Bisa enggak saudara kita ini menyatakan iman kita melalui perbuatan kita. Datang di gereja saudara. Sungguh-sungguh membuka hati kita. Sama-sama ke gerejanya beda orangnya. Ketika kita buka hati kita, disitulah saudara mulai orang melihat perbuatannya. Bukan cuma melalui imannya. Makanya Yakobus berkata, tunjukkan imanmu tanpa perbuatanmu. Tapi aku akan menunjukkan imanku melalui perbuatanku. Tapi banyak di gereja sekarang, aku menunjukkan imanku melalui kata-kataku. Amin, puji Tuhan, shalom. Betul gak saudara? Dan perbuatanku nipu orang. Banyak saudara. Shalom, puji Tuhan, apa kabar? Haleluya. Bagaimana pekerjaan? Baik, puji Tuhan, luar biasa. Tuhan memberkati. Ada proyek enggak? Lama-lama, ayo ngumpul ayo. Sudah mulai enggak saudara. Mulutnya, tapi perbuatannya, pikirannya, rencananya buruk. Jadi banyak saudara kita kalau kita lihat iman itu satu doktrin. Satu doktrin iman. Aku percaya kepada Tuhan, itu doktrin. Tetapi doktrin tinggal doktrin. Gitu loh. Kalau nggak menjadi satu perbuatan, tetap doktrin. Terus kita ketemu orang, kita berselisih pendapat, bertengkar, berdebat saudara. Karena apa? Doktrin. Dan doktrin kita bisa berbeda, walaupun satu gereja. Tapi kalau doktrin menjadi perbuatan, tidak ada perbedaan. Saudara, mengampuni, sama-sama mengampuni. Sama. Tapi doktrin ngampuni, tunggu dulu. Kalau dia sampai 7 kali, baru saya ampuni. Yang satu ngomong 7 kali 7, baru saya ampuni. Yang lain ngomong lagi saudara, macam-macam bedanya. Kan doktrin. Tapi kalau menjadi satu perbuatan, itu satu kebenaran. Doktrin itu banyak Bapak Ibu. Doktrin tentang Allah ada. Keselamatan ada, akhir zaman ada, Roh Kudus ada. Doktrin tentang apa saudara? Begitu banyak sekali. Nah kalau satu doktrin saudara kita pegang ketat, ya itu bagian dari kebenaran saja. Bukan seluruh kebenaran. Tetapi kalau doktrin itu dalam perbuatan kita, itu kebenaran. Seluruhnya harus kita lakukan firman itu.
Makanya banyak orang saudara, dia percaya tentang keselamatan. Sekali sama tetap selamat, saya selalu banyak ngomong begini. Karena itu omongannya dia. Gitu loh. Tapi perbuatannya gak ada. Doktrinnya begitu. Tetapi dia tidak melihat doktrin yang lain. Dia tidak melihat doktrin yang lain. Dia tidak melihat doktrin yang lain. Hanya cuma doktrin ini aja. Sebab itu akhirnya dia cuma mengeluarkan kata-kata itu. Dia cuma berkata, Tuhan telah berbuat bagiku. Ya keselamatan toh. Tapi dia tidak pernah belajar apa yang akan ku perbuat bagi Tuhan. Itulah satu perbuatan hari ini. Nah, kita lihat terus ayatnya. Dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Terus, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian juga lah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Iman tanpa perbuatan mati, saudara. Jadi apapun kalau kita sudah ngomong firman Tuhan, kalau nggak ada perbuatannya, percuma. Tadi saya katakan, saudara, bahwa kita ini perlu untuk menjadi teladan. Gitu. Jadi bukan cuma satu teori saja. Kita lihat dulu, saudara, Yakobus pasal 2 kembali, ayat yang ke-19 sampai ke 22. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percayakan hal itu dan mereka gemetar. Ini saudara kita mulai koreksi kepercayaan kita nih. Kalau kita percaya sama Tuhan datang di gereja itu oke. Setan pun percaya. Amin. Jadi maaf saudara kalau saya cuma sekedar ngomong percaya ke gereja. Gak cukup. Gitu loh. Karena setan pun percaya. Bahkan dia gemetar. Mengapa saudara? Dia percaya adanya Tuhan, dia gemetar. Tapi tidak pernah saudara mengasihi Tuhannya. Tidak pernah melakukan firman Tuhan. Jadi kalau saudara percaya, hari ini saya percaya, datang di gereja, kalau tidak melakukan firman, tidak mengasihi Tuhan. Ya saya tidak katakan kita setan loh saudara. You know. Tetapi sama seperti yang dikatakan ini oleh Yakobus. Tidak ubahnya seperti itu. Kita lihat terus ayatnya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau hanya percaya saja, saudara, setan pun percaya, perbuatannya nggak ada. Ayo kita rame-rame menyatakan iman kita melalui perbuatan kita. Jadi kalau kita ngajar, kalau kita mulai memberi nasihat orang, mau memuridkan orang, saudara, bukan satu teori yang kita ngomong. Tetapi kita memberikan contoh melalui perbuatan. Banyak orang, saudara, mulai banyak sekali orang bisa berbicara tentang Tuhan mudah. Kita pernah tulis itu di Central Park ini dulu waktu di Ruko itu. Banyak orang bicara tentang Tuhan. Tapi sedikit orang bicara dengan Tuhan. Sampai kata-kata ini diambil. Saudara, kita jemaatnya nggak banyak. Begitu diambil, dimasukkan ke bagiannya dia, langsung 20.000 like. Kita satu like pun belum tentu ada. Karena kita sudah biasa mendengar itu. Dan mereka, benar juga ya. Nah masalahnya kita sudah biasa, cuma apakah kita melakukan enggak? Yang saya takut saudara setiap hari kita pemuritan. Firman-Nya mendidik kita. Tapi kita cuma, benar-benar. Tapi kita menjadi superior. Superior saudara. Merasa superior. Oh gereja lain salah, itu salah. Padahal kita enggak melakukan perbuatan. Pengetahuan kita bertambah. Perbuatan kita tidak bertambah. Sehingga akhirnya menjadi satu kesombongan. Seharusnya kita mesti mengubah saudara hari ini. Jangan kita merasa kita banyak pengetahuan terus kita merasa hebat. Semakin banyak pengetahuan kita harus semakin menunjukkan kebenaran itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Bagaimana orang percaya kepada Tuhan sesungguhnya.
Bukan cuma datang di gereja. Tapi saudara percaya itu takut akan Tuhan juga. Amin. Takut akan Tuhan. Loh Pak, saya takut Pak. Sama setan takut juga. Setan takut ketemu Tuhan, takut saudara. Gemeter semua dia. Bukan takutnya takut seperti itu. Takut sama Tuhan itu artinya meninggalkan, menjauhi kejahatan. Amin. Saudara kita takut sama setan. Saudara tahu ya kalau ada setan datang, saudara gemeter semua. Tetapi kita tidak pernah meninggalkan kejahatan. Tapi kalau kita sama Tuhan, kita tidak gemeter saudara. Ketemu Tuhan, wah kita senang, kita bangga. Tetapi persoalannya saudara, takut nggak ada. Yang dimaksud takut itu bukan ketemu Tuhan gemeternya. Tetapi meninggalkan, menjauhi kejahatan itu loh. Itu namanya takut akan Tuhan. Begitu ketemu Tuhan saudara, itu sudah perasaan itu muncul semua. Saya saudara melihat teman-teman, ada beberapa orang yang pernah tinggal sama saya. Ya pokoknya dia hidupnya seperti itulah, duniawi lah. Waktu dia masuk di kamar, saudara, ya tinggal di rumah saya kan, saya mesti jaga dia gitu loh. Seorang laki-laki, masih muda. Karena setiap malam sering keluar. Tak tahu melakukan apa, pokoknya gak dibenarkan sampai dititipkan kepada saya itu. Akhirnya saudara saya jaga dia, karena saat itu mungkin dia ketagihan atau apa saya tidak tahu, jadi saya takut kalau dia keluar. Jadi saya tidur, gak tidur di kamar, saya tidur di sofa panjang menghadap kamarnya dia. Menghadap kamarnya dia. Bayangin, panjang, sofa panjang. Sampai saya pikir sampai pagi istri saya bangun baru gantian jaga. Dan saya waktu lihat-lihat, saya lihat saudara, lihat begini. Pintu itu buka. Ini bukan tutup mata, bukan penglihatan. Penglihatan tapi mata buka. Itu saya belum pernah mengalami seperti itu, tapi beberapa hal. Beberapa kejadian pernah itu. Biasanya tutup mata penglihatan. Tapi ini saya begini, lihat pintu itu buka. Dan yang keluar itu saudara badan besar itu saudara. Orang yang besar. Gelap begitu datang kepada saya, jalan pelan-pelan. Saya didatengin, sorry, dia duduk di depan saya. Saat itu saya tidak merasa takut. Saya cuma lihat aja. Padahal kan mikir, ini penjahat atau setan kan begitu saudara. Penjahat kita pasti lompat, setan juga pasti lompat. Kalau saudara kan begitu. Ini enggak, saya diam aja. Itu mungkin saya rasa ada kekuatan Tuhan menyertai saya. Jadi yang dibukakan gitu, dia duduk di depan. Sofa saya panjang di sini, dia tidur. Di sofa depannya ini, yang cuma satu orang itu dia duduk lihat saya. Ya saya lihat dia saudara sambil tiduran gini. Dia lihat, saya lihat aja. Kemudian dia menatap saya, dia berkata, sambil menunjuk kamar itu. Dia milikku, kamu mau apa? Bayangin saudara, mau apa? Saya langsung seperti orang mau marah gitu, diam aja dia. Waduh, ini kurang ajar sekali. Melawan saudara, Tuhan sendiri. Itu setan saudara. Dia melawan Tuhan. Harusnya kita takut akan Tuhan. Ya saya tatap terus saja. Tatap terus saudara. Waduh, pokoknya akhirnya dia tidak kuat. Dia berdiri, dia masuk kamar situ. Persoalannya kembali ke kamar itu loh. Jadi anak itu ya kembali seperti itu. Ini kejadian. Tetapi saat itu saya tahu banyak sekali. Kalau anak-anak kita sudah mulai rusak. Anak-anak kita mungkin judi. Anak-anak kita mungkin saudara apalagi mabuk-mabukan atau narkoba. Ingatlah, saudara bukan melawan pribadi dia saja. Tapi ada kuasa kegelapan. Sehingga kalau saudara marah, teriak, mukul, hancur rumah tangga itu. Tapi kalau saudara diam juga hancur. Bagaimana caranya? Saudara tidak lain. Saudara menjadi sahabat Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Saudara mau doa dia akan datang lagi. Saudara mau perangi dia muncul lagi. Saudara mau bawa ke gereja anak itu berontak.
Mau dipaksa tambah marah. Satu-satunya nggak bisa maksa anak itu saja. Tetapi saudara harus membawa dirimu, mempercayai dirimu kepada Tuhan dan menjadi sahabat Tuhan. Amin. Kalau seorang sahabat tidak akan pernah mengizinkan saudara temannya mengalami bencana. Apalagi musuh yang dihadapin oleh temannya adalah musuh dia. Pasti dia akan muncul. Kalau kita sahabat Tuhan, kalau setan datang gak usah ngomong. Memang itu yang dimusuhi Tuhan. Pasti dia akan menolong kita. Tapi kalau kita tidak menjadi sahabat Tuhan, sia-sia kita. Makanya kembali lagi kalau kita percaya saudara, tanpa perbuatan tidak ada. Mungkin saya berkata begini, aku percaya Tuhan. Percaya Pak, saya ke gereja Pak. Saya baca firman, saya baca. Hebat enggak? Hafal saya. Saya mau kasih tahu. Setan percaya enggak tadi? Percaya. Terus yang nyobai Tuhan Yesus dengan firman siapa? Setan juga, iblis. Jadi kalau kita percaya, kita punya firman dan kita hafal firman, enggak ubahnya seperti mereka. Jadi enggak usah kita bangga dengan apa yang kita hafal. Enggak usah bangga dengan apa yang kita tahu, pengetahuan kita banyak. Tapi belajar apakah itu bisa diterjemahkan di dalam perbuatan kita, itu penting saudara. Banyak orang kaya saudara, menerjemahkan kekayaannya, bukan penampilan pakaiannya, bukan ngomong-ngomong. Tapi dia menerjemahkan dari kebaikan hatinya. Amin. Datangnya, tidak apa-apa, sudah. Bapak foto silakan Pak. Ini nolong betul-betul ini. Jangan-jangan dia orang kaya. Tapi banyak orang kaya menerjemahkan kekayaan dengan pakaian yang mahal. Ya saya tidak mau sebut merek karena saya tidak sponsori. 10 juta, 20 juta. Saudara, wow. Datang. Orang susah dia nggak bisa nolong. Uangnya padahal banyak. Jangan-jangan pakaian kredit juga. Betul saudara. Padahal yang nggak kredit bisa kredit, semua kredit. Makanya hitungannya banyak. Orang yang kaya menunjukkan kekayaannya. Saudara, itu belum tentu dia kaya. Cuma menunjukkan statusnya kaya. Untuk menunjukkan statusnya kaya, dia harus menunjukkan kekayaannya. Untuk menunjukkan kekayaannya, dia harus saudara menunjukkan walaupun itu harus hutang. Tapi orang saudara yang tidak menunjukkan kekayaannya dengan kekayaannya, tapi perbuatannya itu orang yang luar biasa. Saya tinggal di depan ini saudara. Ya Singapura situ ada food court, bukan food court, itu seperti ruko-ruko itu. Banyak, ada food courtnya, ada restoran Jepang, ada banyak semua di situ. Jadi jalan situ. Saya lihat sejak 20 tahun lebih, ada satu orang, selalu celana pendek, sandal jepit, kurus datang, ngomongnya biasa, bajunya biasa. Saya pikir kadang-kadang bawa bersihkan minuman, kadang-kadang kasih makanan. Saya bingung ini pegawai apa ini. Restoran itu direnovasi, diganti lagi saudara, diganti mewah. Banyak sewanya naik, banyak orang keluar. Dia masih di situ, saya juga bingung. Pegawai mana ini orang ini? Dan suatu hari dirubah total. Saudara, dirubah total. Dia ada di sana. Tapi dia enak keluar sana. Saya ketemu di MRT, saya ketemu di sini, kok nggak kerja ya? Saya pergi ke daerah, ya mungkin Bugis lah saudara. Daerah situ. Dia ada di situ juga, pakai celana pendek. Sandal jepit, jalannya gini-gini. Saya bilang, ada apa? Oh, dia yang punya tempat itu. Saudara, yang sewa pakainya bagus, yang punya tempat pakainya jelek. Luar biasa bukan saudara? Jadi hari ini, saudara kalau kita rohaninya bagus, gak usah menampilkan melalui penampilan luar. Tapi tunjukkan saudara kerja kerasmu untuk menolong dan mengasihi orang. Amin. Banyak orang yang sekarang menunjukkan kerohanian hebat dengan tadi. Hafal firman dan sebagainya. Itu beda sekali. Makanya saudara, Tuhan sendiri juga selalu mengatakan kepada kita supaya kita menjauhi kejahatan. Kenapa saudara? Karena kita orang percaya ini,
Kalau hanya percaya dan ngajak firman Tuhan, kalau tetap jahat kita nggak beda. Kita bukan sahabat Tuhan, sahabat setan. Sahabat cuma nyoba-nyobai saja. Kita lihat terus ayatnya satu lagi di bawahnya. Tadi berapa? 18 ya? 19, 20 sudah. Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kita punya iman tapi kosong. Kita punya bank saudara, rekening bank 4 rekening, 5 rekening. Tapi kosong semua. Luar biasa enggak? Nunjukkan apa? ATM 1, ATM 2, buka ATM-nya sampai 10 saudara. Tapi ditaruh sini PIN salah. PIN salah, padahal bukan PIN salah, memang gak ada duit. Jadi sengaja pinnya dirubah saudara. Seakan-akan kok salah ya? Dia rubah, kok salah ya? Orang nunjuk, oh ini orang kaya. Imannya kosong, saudara, saldonya kosong. Tapi kalau ada orang punya duit lain, saudara. Saya pernah lihat teman saya, saudara. Begitu punya uang banyak. Dia ATM, dia tutup dulu. Buka. Terus dia ngambil. Waktu dia ngambil, dia mundur sedikit. Terus sambil ngomong, kamu butuh berapa? Mau tanya gitu, saudara. Saya, butuh untuk makan sedikit. Saya lihat, jumlahnya kok gede nih. Itu baru transfer, besok hilang lagi. Saudara, dia tunjukkan. Nah, kalau orang tunjukkan banyak uang, pasti orang akan utang, saudara. Dia berani tunjukkan, pasti besok juga belum tentu ada lagi. Untuk menunjukkan kalau dia punya uang. Nggak perlu kita tunjukkan, saudara, angka-angka itu. Tapi mari kita terjemahkan dalam perbuatan itu sendiri. Itu paling penting. Kita lihat terus saudara, di dalam Tuhan ingin bersahabat, kita lihat hal yang kedua. Tuhan tahu masalah kita. 2 Tawarik pasal 20 ayat 9. Sambungan tadi. 2 Tawarik pasal 20 ayat yang ke-9. Setelah tadi Yosafat berdoa, Tuhan, bukankah Abraham itu sahabatmu? Dan sebagainya. Ini dah. Dan kemudian dia teruskan. Ya enggak apa-apa, mulai 7 sampai 9 saja supaya jangan lompat. Mulai 7. Bukankah engkau Allah kami yang menghalau penduduk tanah ini dari depan umatmu Israel dan memberikannya kepada keturunan Abraham sahabatmu itu untuk selama-lamanya? Lalu mereka mendiami tanah itu dan mendirikan bagimu tempat kudus untuk namamu, kata mereka. Bila sesuatu malapetaka menimpa kami, yakni pedang, penghukuman, penyakit sampar atau kelaparan, kami akan berdiri di muka rumah ini di hadapanmu, karena namamu tinggal di dalam rumah ini, dan kami akan berseru kepadamu di dalam kesesakan kami, sampai engkau mendengar dan menyelamatkan kami. Ketika ada pergumulan saudara, janji Tuhan akan tetap turun dalam kehidupan kita. Karena itu sahabatnya. Bahwa Tuhan akan mendengarkan doa itu. Dan Tuhan akan meluputkan kita dari kesesakan. Oleh sebab itu saya ingin untuk teman-teman semua. Ya Bapak Ibu. Jadilah sahabat Tuhan. Amin. Mungkin anakmu satu hari kesesakan. Dia berkata, Tuhan kan papaku sahabatmu. Nah, pasti akan ditolong Tuhan. Mungkin anak-anak muda. Engkau menjadi sahabat Tuhan. Satu hari mungkin orang tuamu mengalami kesulitan. Tuhan, lihat anakku. Bukan hanya ke gereja, dia mau menjadi sahabatmu dan dia sahabatmu. Amin. Perlunya kita menjadi sahabat Tuhan itu saudara. Supaya ketika orang-orang yang kita cintai mengalami kesulitan atau keturunan kita atau kita sendiri. Disitulah kuasa Tuhan akan bekerja. Bukan cuma sekedar orang percaya. Banyak sekarang orang percaya dengan imannya saudara memaksa sesuatu. Tapi kita nggak perlu seperti itu. Kita perlu bersahabat dengan Tuhan.
Nggak usah paksa-paksa, dia akan tolong kita. Dia akan tolong kita. Dia pasti tolong kita. Karena dia tidak rela sahabatnya menderita. Katakan amin dulu. Kita lihat yang ketiga. Tuhan tahu segala pergumulan kita. Dan Tuhan siapkan jalan keluarnya. 2 Tawarik 20 ayat 15 langsung aja sampai 24. Ini yang terakhir. Dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu. Ini setelah tadi Yosafat itu berdoa, Nabi Tuhan datang. Setelah berkata sahabatmu dan sebagainya, Nabi Tuhan datang dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem. Bahkan tadi Yosafat yang berdoa pun, Tuanku Raja Yosafat, beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini. Sebab bukan kamu yang akan berperang, melainkan Allah. Katakan amin dulu saudara. Luar biasa enggak? Masalah yang kita hadapin, Tuhan yang akan berperang gantikan kita, bukan kita saja. Kita maju, kita hadapin, tapi Tuhan yang berperang. Di dalam kehidupan kita ada masalah, kita harus hadapin saudara. Tapi percayalah bahwa sebenarnya Tuhan sedang berperang gantikan kita. Hanya kita cuma dipakai saja maju ke depan. Kita lihat terus ayat 16. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah. Di muka padang gurun Yeruel. Apakah Tuhan suruh dia perang? Suruh maju berperang. Tapi nanti lihat, dia tidak berperang. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur. Luar biasa enggak? Kamu maju berperang. Tapi bukan kamu yang berperang, aku. Kamu maju berperang. Tapi bukan kamu yang bertempur, aku bertempur. Makanya kekristenan itu saudara berjuang. Katakan amin dulu. Tapi Tuhan yang akan memperjuangkannya itu semuanya. Tapi kalau kita nggak punya perjuangan, kita nggak mau juang, bagaimana? Wah berjuang berat Pak. Kita harus berjuang, kita harus berperang. Berperang dalam arti perang rohani. Tapi Tuhan yang akan berperang gantikan kita. Hai Yehuda dan Yerusalem, tinggallah berdiri di tempatmu. Suruh saudara. Dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janjinya kemenangan. Nggak usah diminta. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok menghadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Nggak usah takut, terkejut. Maju, hadapi. Tapi nanti Tuhan yang berperang. Katakan amin. Hadapi dia. Nanti Tuhan yang akan memberi putusan. Sebab itu orang Kristen tidak boleh pasif. Di gereja kita harus mulai punya daya juang. Di gereja kita harus berani berperang rohani. Di gereja saudara kita harus punya jiwa berjuang itu sendiri. Jangan berjuang bagaimana Pak? Hidup saya susah, keluarga ini dan sebagainya. Saudara, pokoknya berjuang. Nanti Tuhan yang akan memperjuangkannya. Itu inti di situ. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Keesokan harinya pagi-pagi mereka menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Dikuatkan kembali saudara. Tapi bukan sekedar percaya, suruh maju. Amin. Suruh saudara bertindak, ada perbuatan. Terus setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara lihat ayat ini, tunggu dulu ayat 21. Banyak orang berkata, nah Pak, kita perlu memuji Tuhan Pak.
Kalau memuji Tuhan pasti menang. Pak, kita perlu menyanyi, Pak. Tuhan tuh bertata pujian. Tunggu dulu, saudara. Kita kerap kali lupa. Menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus. Gak main-main, saudara. Ini yang dilupakan orang. Sehingga Tuhan ulangi lagi di perjanjian baru. Dia ngomong sendiri. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Hatinya menjauh. Percuma mereka beribadah karena mereka lakukan ada perintah manusia. Kenapa, saudara? Karena hatinya, saudara, menjauh dari Tuhan. Belajar hati kita menjadi sahabat Tuhan. Saudara harus punya kerinduan Tuhan. Aku mau merindu bersahabat dengan engkau. Sebagaimana aku rindu bersahabat dengan presiden, bersahabat pejabat ini. Aku rindu sampai aku berharga, duduk, diam, berdoa sama Tuhan bertahun-tahun. Sampai aku keluarkan duit, bayar ini, bayar itu. Supaya orang itu kenalkan aku. Kenapa aku tidak mau itu sama Tuhan? Halo? Amin. Harusnya kita mesti ngubah, saudara. Yang ngubah hati manusia itu Tuhan. Mulai sekarang jangan lagi saudara membuang waktumu, membuang uangmu, membuang pengharapanmu kepada orang-orang tertentu. Tapi kembalilah kepada Tuhan. Itu kuncinya sudah. Terus, ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadang terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda. Sehingga mereka terpukul kalah. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memusnahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Mereka yang berkelahi sendiri, bukan orang Kristen yang berkelahi, Bapak Ibu. Kita berdoa, kita yang berkelahi. Jangan-jangan doa mereka yang lebih benar. Halo? Suami istri jangan berkelahi. Di gereja jangan berkelahi. Di gereja jangan tersinggung. Amin. Jangan salah paham. Kita bukan kanak-kanak lagi. Gitu loh. Karena kita tidak boleh diadu domba. Kita tidak boleh saling membunuh. Kita tidak boleh saling berkelahi. Karena kita berdoa. Tuhan yang membuat kekacauan bagi musuh kita. Amin. Tetapi kalau kita yang berkelahi. Maaf saudara. Kita masih belum sampai ke tempat itu. Belajar untuk hidup damai di gereja. Ini mungkin sederhana, tapi saya ingin beritahu, belajar hidup damai. Supaya kita memiliki bumi. Apapun yang saudara rasa di gereja, apalagi Natal. Sebenarnya Natal itu banyak saudara hiasan-hiasan. Ada orang pakai gini, Pak kurang Pak. Yang satu Pak cocok ini Pak, diganti ini. Enggak cocok, yang satu minta kue tart, yang satu minta kue apa lapis. Enggak satu kue apa lagi saudara. Enggak disetujui, satu ngamuk semuanya. Ini baru cuma itu. Sebenarnya kita ini kesempatan untuk mendandani hidup kita hari ini. Menyantolkan hati kita kepada persahabatan dengan Tuhan. Hari ini final. Katakan amin dulu. Sudah tidak boleh lagi. Ini kita sudah melewati Natal berapa kali. Masih ada masalah yang sama. Iya. Yang terakhir, 24. Saya undang untuk semua pakai berdiri. 1, 2, 3. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai berantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Bukan kita yang jatuh. Bukan kita yang berkelahi. Tetapi saudara, kita yang akan melihat perkelahian orang-orang. Bukan kita yang berkelahi. Dan kalau bisa kita yang mendamaikan mereka. Bukan kita yang didamaikan. Kekristenan kalau selalu didamaikan. Kekristenan kalau selalu didoakan. Kekristenan kalau selalu dilayani. Dia bukan sahabat Tuhan. Seorang sahabat Tuhan, saudara. Dia itu melayani. Seorang sahabat Tuhan, dia itu mendoakan. Seorang sahabat Tuhan, dia mendamaikannya. Ingat kalau di tempat ini ada permusuhan satu dengan yang lain. Ada salah paham, ketersinggungan. Kalau ada, baik suami, istri dan sebagainya. Kita harus berhenti itu.
kita menjadi sahabat dunia kalau kita teruskan. Kalau kita mau menjadi sahabat Tuhan, berdamailah. Karena Sang Raja Damai turun ke dunia. Yesus Kristus disebut Sang Raja Damai. Bagaimana gereja kita? Ada Yesusnya. Melalui pujian? Bisa. Tetapi kalau kita merajakan Yesus di gereja kita, Dia ada. Bagaimana cara merajakan? Apa kita kasih kursi yang mewah dari emas? Tidak. Kalau kita berdamai di tempat ini, berarti merajakan Yesus Raja Damai di gereja. Dan Dia ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Kau sucikan umat-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar setiap kami Tuhan mau bersahabat dengan Tuhan. Dan setiap kami bukan hanya percaya saja. Bukan hanya mengerti firman Allah. Tapi kami ingin menerjemahkan dalam perbuatan-perbuatan kami. Tuhan, kami tahu bahwa kami hari ini adalah final. Terakhir bagi kami. Rohani kami memutuskan. Kami ingin bersahabat dengan Tuhan. Kami menerima uluran tangan sebagai sahabat Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Engkau menjadikan kami sahabat. Karena dua belah pihak telah sepakat untuk menjadi sahabat itu. Engkau memberkati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada lagi permusuhan antara suami istri. Bahkan kami boleh menjadi pendamai. Bahkan Tuhan kami boleh mendoakan orang lain. Tuhan bahkan kami boleh melayani, memperhatikan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apapun masalah persoalan kami, Engkau telah menyiapkan jalan keluarnya. Bukan yang berperang, tetapi Engkau yang berperang. Kami akan maju saja Tuhan, tetapi Engkaulah yang akan bertempur di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat, dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing the Spirit atau BES. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harus di hadapan Tuhan. Dan persembahan Kau terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan memberkati segala pekerjaan rumah tangga, kesehatan, iman, rohani kami semua sampai kepada anak cucu kami. Biar kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Karena untuk menerima berkat itu mudah dan pasti. Kalau Tuhan memberkati dan membuka pintu, tidak ada satupun yang bisa menahannya. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji, menjadi kikir, sombong, arogan, sibuk. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 4, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang sudah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menjadikan rumah bagi kita. Sehingga kita punya keselamatan yang kekal. Dan Dia akan datang menjemput kita yang dewasa, bijaksana, serta yang kudus. Dan Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan dan Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan, menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Membuat kita menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Tuhan Yesus memberkati. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Best church. Amin. Tuhan kemenangan kita. Mari sama-sama kita naikkan pujian. Tuhan kemenanganku, Dia kebenaranku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Katakan, takkan ku ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama.